Uang. Dengan uang sebagai alat transaksi, kita dapat membeli sesuatu yang diinginkan. Makasih ya. Inilah pola transaksi yang dikenal peradaban saat ini. Namun, sebelum itu kita mengenal pola transaksi dengan cara barter atau saling bertukar barang. Seiring perkembangan peradaban dan teknologi, kini kita dikenalkan dengan jenis uang baru, yaitu uang elektronik. Selain itu, muncul berbagai macam layanan dompet elektronik atau e-wallet. Kehadiran uang elektronik dan e-wallet diiringi dengan pola transaksi baru, yaitu cashless. Nama saya Alfian Rinaldi Pratama, profesinya sebagai teknisi. Alfian sudah 3 bulan terakhir menerapkan pola cashless. Karena sebelumnya dompetnya jatuh. Ya semenjak itu nggak pegang cash lagi sampai sekarang. Ya buat makan, jajan di warung, segala macam sih semuanya nongkrong segala macam udah pakai digital semua. Sejak kemunculan pertama kali hingga saat ini, penyelenggara uang elektronik meningkat hampir 7 kali lipat dan didominasi oleh lembaga selain bank. Ya, bisa dikatakan memang cashless ini bukan lagi menjadi kebutuhan saja, tapi juga sudah menjadi lifestyle, terutama di kelas menengah urban sebenarnya. Ya, mereka cukup nyaman tanpa membawa dompet, ya, hanya menggunakan handphone untuk melakukan transaksi. Ya, terutama memang di awal-awal yang cukup masif itu kan di kafe, kemudian di restoran, di transportasi publik, tiga tempat itu. Yang sehingga ini menjangkiti menjadi lifestyle dari kaum urban ya. Urban kelas menengah yang usianya rata-rata ya Gen Z milenial. Jumlah kartu uang elektronik yang tersebar meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, ini berarti rata-rata setiap penduduk memiliki 2-3 kartu uang elektronik. Dengan jumlah sebaran sedemikian banyak, total nilai transaksi uang elektronik pun meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2022 mencapai sekitar 1.000 triliun rupiah. Putih 1,5. Minumnya air putih aja. Terus sekarang ini bawa duit cash banyak nggak? Coba lihat dulu. Berapa itu? 30.000. 30.000. Berarti lu sehari-hari emang duitnya selalu yang lu bilang tadi under 50 terus? Iya, pasti. Buat pegangan aja sih.
Udah. Udah. 69. Ya. Bayarnya bisa transfer ya? Ya, tuh. BCA kayak. Udah ya. Ya. Oke. Kasih ya. Sama. Orang yang biasa bayar cashless ini di sini banyak nggak, Bu? Kebanyakan cash. Dari kapan Bu nyediain bisa bayar transfer? Udah lama. Dari kapan kira-kira? Ada sekitar setahunan kali. Iya. Gara-gara ada yang minta atau gimana waktu itu ceritanya? Iya, banyak yang minta iya, terus tambahnya lagi ya sekarang itu maksudnya dari zaman modern, jadi setiap orang udah punya ATM gitu kan ya. Makanya bikin dulu waktu ada itu apa? Bikin ATM gabungan itu gratis tuh. Iya. Oh, ikut di situ. Iya. Berarti cukup ngebantu nggak Bu ini? Iya. Kayak gini-gini. Iya, soalnya gini, kadang-kadang kalau dulu nih sebelum punya ATM, jadi orang misalnya nggak bawa duit cash nih, orang kadang-kadang nanya, Bu bisa transfer nggak? Misalnya nggak bisa itu nggak jadi. Oh, gitu. Iya, soalnya kan orang kalau malam nih mau nyari ATM di mana harus ngambil duit dulu kan, ribet juga gitu. Jadi kalau ada ATM kayak gini kan enak. Apalagi sekarang udah tambah ada Shopee Pay ada gitu kan, GoFood ada. Kalau dulu mah sering orang balik kalau nggak ada ATM. Ini habis ini kita mau ke mana nih? Kita main ke warung yang biasa bisa dibayar pakai cashless. Oh, ini warung langganan lu. Ya sering sih. Pak. Aku beli mah pakai susu. Iya. Kang, ini barusan dari Alpian katanya di warung ini bisa cashless. Itu bener gak? Benar. Itu sejak kapan Kang bisa cashless gitu? Setahun ke belakang. Tahun ke belakang. Itu karena permintaan atau emang sengaja nyediain gitu? Karena permintaan, terus itunya kan uangnya lumayan, dananya buat bayar listrik gitu, isi pulsa sendiri gitu. Berarti uang dari dana tuh nggak ditarik? Emang Nggak. sengaja buat yang keperluan yang lain gitu ya? Iya betul gitu, Kak. Ya, esnya atur Kak. Ya, plusnya tentu transaksi bisa dilakukan secara real time, kemudian terjadi efisiensi karena tidak terlalu banyak membutuhkan perantara, dan dari sisi masyarakat ya, dia bisa sebenarnya ya masyarakat bisa melihat berapa pengeluaran per bulan. Nah, tapi sisi kelemahannya juga ada. Ternyata yang dianggap aman dibandingkan uang kertas atau uang tunai juga menyimpan resiko. Ya kita lihat kan masih ada terus salah satu pelaporan yang paling banyak, pengaduan yang paling banyak di OJK, itu salah satunya adalah masalah saldo hilang, misalnya di wallet, atau kemudian username atau password dibajak oleh pihak ketiga. Ada lagi juga mempengaruhi perilaku. Kalau yang dia bijak, dia bisa menggunakan metode cashless ini untuk memantau berapa belanja harian, berapa belanja bulanan. Tapi ada juga yang kemudian asal pencet, ya, asal beli barang, akhirnya jadi hidup yang lebih konsumtif. Antara gaji dengan pengeluaran nggak bisa termanage, ya. Itu kenapa? Karena mereka lihat bahwa ini kan gampang sekali nih untuk menggunakan transaksi pembayaran online. Ya tinggal klik. Itu yang membuat kadang-kadang pola hidupnya menjadi lebih konsumtif. Iya sih, jadinya lebih gak teratur aja, gak ketahuan keluar berapa segala macamnya, gak kelihatan gitu kalau serba digital kayak gini.
Bu, ibu ini udah lama bu pakai pembayaran Udah. non tunai gini bu. Udah semenjak pas buka usaha ini udah pakai itu. Semenjak baru buka ini langsung dipakai GoFood. Peminatnya banyak nggak bu orang yang bayar lewat non tunai gitu? Ya banyak ABG tapi lumayan sih. Setiap hari ada aja. Udah dari berapa tahun tuh Bu, kira-kira bu bukanya? Saya buka hampir 2 tahun lah. Dari 2 tahun. Tapi ibu mengalami kesulitan nggak bu dengan pembayaran model kayak gini? Misalnya ibu kan mau belanja terus mesti narik duit dulu segala Enggak. macam. Masih. Memang udah tahu kalau itu jangan ditransfernya hari kerja aja. Kalau sangat ini membantu ya. Malah sangat praktis gitu. Nah, ini bayarnya nggak bisa pakai barcode bang? Oh, belum. Pakai barcode. Pakai QR, QRIS. Enggak. Nggak bisa. Aku nggak ngerti. Ibu, tapi ibu nggak ada kepengen pakai barcode gitu bu bayarnya bu? Enggak, ya aku kan nggak ngerti. Oh gara-gara ibu nggak ngerti. Gajian saya kan. Jadi kalau mau kayak setoran ke bosnya juga nanti pakai kalau misal masuknya ke barcode kita yang tombok dulu kan. Tapi ibu punya OVO, Dana, GoPay gitu? Enggak, cuman aku diajarin anakku katanya ngomong itu aja mah Dana aja apa kata dia gitu, dia diajar aja suruh-suruh sama dia tuh. Imam nyuruh-nyuruh kayak gitu kan. Nah, jadi balik lagi sebenarnya. Pemerintah sadar dan paham apakah pemanfaatan dari uang elektronik ini untuk siapa, kemudian dikendalikan oleh siapa, dan juga kesadaran masyarakat bahwa beralih kepada uang elektronik membawa banyak manfaat. Kalau enggak nanti ya tadi, karena kaget uang elektronik ataupun uang digital terlalu mudah, akhirnya mereka terjebak malah menggunakan pay letter, terjebak pinjol. Ya, pinjol juga transaksinya kan juga secara online juga. Nah itu nanti, jadi inilah yang membuat edukasi penting. Lebih praktis aja sih, ya pasti nggak perlu nyari-nyari dompet, nggak perlu prepare segala macem, lebih aman aja. Banyak-banyak duit receh, duit logam segala macem, jadi ribet aja sih naruh di kantong segala macem ya. Kalau cashless kan tinggal scan aja.